Halo Sobat Transportasi, selamat datang kembali di channel Traffic Academy. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pemodelan aplikasi PTV SIM, di mana kita akan membahas mengenai pengaturan driving behavior. Nah, jadi driving behavior ini merupakan perilaku mengemudi yang dilakukan oleh kendaraan-kendaraan yang ada di pemodelan kita. Nah, perilaku pengemudi ini itu akan mempengaruhi kondisi pemodelan yang kita buat. Jadi ketika rekan-rekan nanti ingin melakukan validasi, di mana agar lalu lintas di pemodelan sesuai dengan kondisi lalu lintas di lapangan, itu perlu dilakukan validasi. Nah, driving behavior ini pengaturannya sangat penting dilakukan agar kondisi lalu lintasnya valid dan sesuai dengan di lapangan. Oke, kita langsung saja mencoba melakukan pengaturan driving behavior. Nah, untuk driving behavior sendiri itu kita bisa cari di base data. Kemudian kita pilih driving behavior. Nah, jadi driving behavior ini merupakan perilaku pengemudi yang mana di PTV SIM ini sudah diberikan defaultnya. Ada beberapa pilihan default yang bisa kita pilih. Namun di sini kita coba membuat driving behavior yang baru yang sesuai dengan kondisi lapangan atau kondisi pemodelan yang kita lakukan pada pemodelan yang kita buat sekarang ini. Langkahnya yang pertama yaitu kita pilih tanda tambah add. Nah, di sini kita bisa atur namanya. Kita buat metropolitan ya. Oke. Nah, dari sini terdapat beberapa parameter yang perlu kita ubah. Yang pertama yaitu ada following. Nah, di sini following ini itu merupakan jarak ya. Jarak antara kendaraan. Di sini kita bisa atur mulai dari jarak minimum maksimumnya, kemudian recovery speed ketika kendaraan berhenti atau bagaimana pergerakannya, ini bisa kita atur di following. Nah, nanti untuk datanya sendiri teman-teman bisa sesuaikan dengan data yang kita lakukan di lapangan atau diobservasi di lapangan. Baik, selanjutnya di sini kita tidak perlu ubah. Kita lanjut ke car following. Untuk car following sendiri itu jarak ya, jarak antar kendaraan depan belakang. Nah, di sini untuk setelan yang di sini ada pilihan Wideman 74 dan Wideman 99. Nah, apa sih bedanya? Nah, untuk Wideman 74 ini biasanya diberlakukan pada pengaturan untuk pemodelan di kawasan perkotaan atau jalan perkotaan ya. Kemudian untuk Wideman 99 ini biasanya digunakan pada jalan bebas hambatan. Untuk parameter yang bisa ubah di sini itu adalah average standstill distance. Jadi jarak hentinya ya, ketika berhenti jarak kendaraan itu antar kendaraan itu berapa meter. Ini kita bisa atur. Kemudian addictive part of safety distance, ini ketika berjalan juga berapa meter. Kemudian di sini multiply part of safety distance. Jadi ini ketika dalam kondisi lenggang itu kendaraan jaraknya berapa meter antar kendaraan. Untuk nilainya di sini saya mencoba mencari di suatu jurnal. Nah, di sini kita sudah memiliki jurnal tentang mikrosimulasi mixed traffic pada simpang bersinyal dengan perangkat lunak VSIM oleh Nurjanah Haryanti Putri dan Muhammad Zudhi Irawan. Nah, di sini sudah ada penyetelan terkait
stencil distance, kemudian ada addictive part of safety distance. Nah, di sini yang kita coba itu yang pertama mengatur average standstill distance, addictive part of safety distance, multiplicative part of safety distance. Nah, dari yang mereka lakukan pada percobaan atau trial ke-6 ini sudah valid. Jadi kita coba contoh pakai yang ini ya. Teman-teman juga bisa melakukan try and error apabila ingin melakukan validasi namun belum valid. Di sini kita coba contoh yang tadi itu untuk average standstill dan addictive part of safety-nya 0,6. Coba 0,6. Hal ini mungkin sesuai dengan kondisi lalu lintas di Indonesia sendiri ya, perilaku pengguna jalan di mana biasanya para pengguna jalan itu kendaraannya ketika berhenti itu sangat mepet ya antara bumper dengan bumper. Kemudian untuk multiplikatifnya itu 1 meter. Nah, kemudian selanjutnya kita coba cari lane change. Nah, di sini pengaturan mengenai pergantian daripada lajur ya. Nah, di sini banyak juga bisa kita atur. Kemudian untuk general behaviornya kita bisa pilih free lane selection. Jadi mereka bebas memilih lajurnya ya. Selanjutnya ada lateral. Nah, lateral ini merupakan pengaturan untuk kendaraan tapi bersampingan ya, yang tadi itu car following ini dan following model ini itu depan belakang, namun untuk lateral ini itu bersampingan atau kanan kiri. Untuk desired position of free flow-nya, jadi ketika pemilihan posisi ketika jalannya lenggang itu biasanya kita pilih any ya, sesuai dengan kondisi di lapangan di Indonesia sendiri itu ketika lenggang pasti kebiasaan orang-orang itu pasti bebas memilih lajurnya atau posisinya, tidak melulu harus di tengah. Kemudian ada overtake on same line. Nah, di sini itu perilaku menyalipnya ketika di lajur yang sama. Nah, kalau kita di sini sendiri itu menyalip kanan kiri ya. Jadi kebiasaan kita itu biasanya di kanan ada lenggang kita salip kanan, di kiri ada lenggang kita salip kiri. Jadi pilih 2 overtake-nya. Kemudian ada distance standing, ini ketika berada pada kecepatan 0, jarak antar kendaraan bersampingan 1 meter. Kemudian untuk ketika di jarak 50 km per jam, untuk ketika bergerak itu jaraknya 1 meter juga. Oke, selanjutnya kita pilih di signal control. Nah, untuk signal control ini kita pilih dari behavior amber signalnya. Ini ada one decision, ada continuous decision. Kalau one decision ini kita bisa atur berapa orang yang melanggar, pengaturan alpha betanya ya. Namun kita biarkan dulu. Nanti kalau teman-teman ada data atau bagaimana bisa diubah di sini. Selanjutnya untuk reaction after end of red. Di sini ada behavior red amber signal. Jadi kebiasaan kita ketika lampu apil itu mau merah atau kuning itu biasanya para pengemudi itu akan menancap gas ya, semakin cepat atau semakin ngebut biasanya, kemudian biasanya menerobos lampu merah. Nah, jadi kita pilih yang go same as green. Oke, sudah. Kalau ada reaction distributionnya juga bisa dipilih. Sini sudah, oke. Oke. Nah, kita di sini sudah mengatur terkait driving behavior, kemudian kita klik OK. Oke, di sini kita sudah memiliki driving behavior untuk metropolitan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan melakukan penerapan driving behavior ini kepada jalan-jalan yang ada di pemodelan kita. Nah, caranya itu yang pertama kita klik kanan pada link, kemudian show list. Oke.
Nah, di sini ada link behavior type. Nah, jadi di sini kita bisa atur bagaimana perilaku mengemudi pada link tersebut atau konektornya. Jadi bisa disesuaikan ya, apabila pengendara di jalan tersebut tertib, itu bisa diatur. Kemudian apabila sesuai dengan di lapangan atau yang lain sebagainya, itu juga bisa diatur. Di sini kita tinggal ganti saja untuk link behavior type-nya ke Oke, di sini kita bikin dulu add. Nah, cari base data link behavior type. Oke. Nah, di sini kita sudah ada link behavior type-nya. Kemudian kita pilih metropolitan ya. Metropolitan. Udah, untuk driving behavior-nya kita sendiri yang sudah kita buat tadi, yaitu metropolitan. Oke, sudah. Kembali. Dan kita sekarang bisa menggantinya ke metropolitan. Oke, lakukan hal yang sama pada seluruh link dan juga konektornya. Bisa dilakukan dengan cara blok semuanya. Klik shift. Nah, sudah. Sekarang kita ubah klik kontrol, baru klik tanda panah, kita ubah ke metropolitan. Oke. Baik, jadi seperti itu ya untuk penerapan daripada driving behavior di pemodelan. Untuk driving behavior ini akan membantu dalam proses validasi pemodelan. Jadi rekan-rekan bisa mengaturnya kembali setelah melakukan running, kemudian belum sesuai, bisa diatur lagi. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini mengenai driving behavior. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.